Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kelanjutan ataupun part kedua dari soal prakarya untuk tingkat satuan pendidikan SMP negeri, MTS negeri swasta juga bisa berlaku untuk kelas 8 semester genap penilaian akhir tahun. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video part pertama, silahkan langsung masuk ke channel kakak dan dilihat, dan bisa juga dipelajari untuk pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan dari materi lain ataupun ingin request soal, tanya jawab pembahasan, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Dan bagi adik-adik yang belum melakukan like, komen, dan subscribe, silahkan bisa dilakukan terlebih dahulu. Serta apabila adik-adik merasa video ini sangat bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya, supaya lebih banyak lagi teman yang mengetahui tentang video ini, supaya lebih bermanfaat ke depannya. Baiklah adik-adik, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Dimulai dari soal nomor 21. Soal nomor 21. Suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan memperpanjang masa simpan bahan pangan merupakan pengertian dari A. Pengolahan bahan pangan, B. Pengolahan buah-buahan, C. Pengolahan bahan makanan setengah jadi, ataupun D. Pengolahan bahan minuman. Oke, jawaban paling tepat untuk soal nomor 21 yaitu yang A, pengolahan bahan pangan. Kita lanjut ke soal nomor 22. Jenis tumbuhan golongan tanaman padian atau rumput-rumputan Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati merupakan jenis tumbuhan A. Umbi, B. Bayam, C. Kedelai, ataupun D. Serelia. Ya, oke ya, ini jelas banget jenis golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan Gramineae itu adalah salah satunya Serelia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Oh ya, mohon maaf. Bagi adik-adik yang belum menyiapkan buku catatan, silakan disiapkan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan ataupun bisa terekap semua kunci jawaban dan pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, yaitu A. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, susu, dan air. B. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang B. C ini kurang tepat, D kurang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Ibu Nenden memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik memasak yang dilakukan Ibu Nenden merupakan teknik A. Boiling, B. Mosh-head, C. Simmering, ataupun D. Poaching. Ya, teknik yang seperti dilakukan oleh Ibu Nenden yaitu adalah teknik simmering. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Onde-onde merupakan makanan yang terbuat dari bahan setengah jadi tepung ubi ungu dan tepung ketan putih, merupakan camilan khas masyarakat A. Indramayu, B. Bugis, C. Kalimantan, ataupun D. Bali. Ya, onde-onde merupakan camilan khas masyarakat Bugis. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 26. Cara mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Biasanya digunakan pada makanan A. Daging, ayam, dan ikan. Ya, jawabannya adalah yang A. Yang B, nasi, ini bukan. Sayuran, bukan. Sayur juga bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 27. Yang tidak pernah diperhatikan dalam menyajikan penampilan olahan pangan adalah
A. Kombinasi warna, tentu ini diperhatikan. Rasa dan suhu diperhatikan. Bentuk, tekstur, dan kekentalan, oke, ini diperhatikan. D. Hidangan dan bumbu masakan. Oke, jawabannya adalah yang do, kecuali. Kita lanjut ke soal nomor 28. Untuk mengolah untuk mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan, untuk mematangkannya disebut titik-titik. A. Boiling, B. Poaching, C. Moist heat, ataupun D. Simmering. Ya, jawabannya adalah yang C. Moist heat. Kita lanjut ke soal nomor 29. Salah satu produk pangan setengah jadi bentuk pipih, tebal, dan atau tipis dari serelia antara lain kecuali titik-titik. A. Emping, B. Kentang, B. Mentega, C. Mie, ataupun D. Bihun. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 29 kecuali yaitu yang B. Mentega. Kita lanjut ke soal nomor 30. Tiwul merupakan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar terbuat dari titik-titik. A. Umbi, B. Kentang, C. Kedelai, ataupun D. Gandum. Ya, jawabannya adalah yang B. Umbi. Kita lanjut ke soal nomor 31. Umbi berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak adalah titik-titik. A. Kentang, B. Umbi, C. Kacang-kacangan, ataupun D. Padi. Ya, jawabannya adalah karena ini biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia, berarti ini adalah jenis kacang-kacangan. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 32. Menurut hasil penelitian, bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebihi air minum sekitar titik-titik. A. 5%, B. 10%, C. 15%, ataupun D. 20%. Ya, jawabannya adalah yang D. 20%. Kita lanjut ke soal nomor 23. Teknik pengolahan pengawetan makanan terdiri atas 3 metode, yaitu titik-titik. A. Pengawetan biologis, pengawetan fisik, dan pengawetan alam. Kurang tepat. B. Pengawetan fisik, oke. Pengawetan biologis, ya. Dan pengawetan kimiawi. Oke, jawabannya adalah yang B. Yang C ini bukan. Yang D ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 34. Ibu Wiwi terbiasa membuat susu kedelai sendiri untuk keluarganya setiap hari. Maka Ibu Wiwi memiliki banyak ampas kedelai. Ampas kedelai jika dibuang amatlah sayang karena memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Agar ampas kedelai bisa bermanfaat, maka Ibu Wiwi bisa mengolah ampas kedelai itu menjadi titik-titik. A. Tempe gembus, B. Bubur kacang, tentunya bukan. C. Tahu goreng, bukan. D. Biskuit, bukan. Ya, jawabannya adalah yang A. Tempe gembus itu adalah tempe yang terbuat dari ampas kedelai. Kita lanjut ke soal nomor 35. Produk yang dihasilkan selain produk utama merupakan pengertian dari titik-titik. A. Produk hasil samping. Ya, jawabannya adalah yang A. B. Ini bukan. C ini bukan. D ini bukan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 36. Teknik pengolahan yang sering diterapkan pada pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan menggunakan teknik pengolahan pangan dasar dan teknik titik-titik. A. Pemanasan pangan pengawetan. Kurang tepat. B. Pemanasan pangan pembuatan pangan pengawetan. Bukan. C. Pengolahan pangan pengawetan. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 37. Gelandir merupakan hasil samping dari tanaman titik-titik. A. Kacang kedelai. Bukan. B. Serelia. Bukan. C. Kentang. Ini bukan. D. Ubi jalar. Ya, jawabannya adalah yang D. Gelandir itu merupakan hasil samping dari tanaman ubi jalar. Kita lanjut ke soal nomor 38. Tujuan dari pengemasan
dapat membantu mencegah atau mengurangi titik-titik. A. Bau, B. Rasa, C. Kerusakan, ataupun D. Warna makanan. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 38 yaitu ya C, yaitu untuk mengurangi atau mencegah kerusakan. Kita lanjut ke soal nomor 39. Proses pengawetan makanan yang dilakukan dengan peragian atau fermentasi dan enzim merupakan proses pengawetan titik-titik. A. Secara kimiawi, bukan. B. Secara biologis, ya, yaitu pengawetan secara biologis yang mana adanya proses fermentasi dan enzim. Lanjut ke soal nomor 40. Proses pengawetan dengan suhu rendah terdiri dari dua macam, pendinginan dan pembukuan, yaitu dengan suhu antara titik-titik. A. minus 15 derajat sampai plus 10. Tidak, ini kurang dingin ya. B. minus 30 sampai 10. Ini terlalu dingin. C. minus 20 sampai plus 20. Bukan, terlalu panas di sini. D. minus 20 sampai 10. Ya, jawabannya adalah yang D. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak materi dari video pembahasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ini merupakan soal uraiannya, silahkan di screenshot, ditulis ataupun dicari jawabannya secara mandiri. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan untuk soal uraian, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan ketika kakak sudah upload video tentang pembahasan uraian. Baiklah, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ujiannya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Kakak akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.